Malam itu, langit di Bintaro tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, menutupi sinar bulan yang seharusnya menerangi malam. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kembang setaman yang samar-samar menusuk hidung. Di ujung jalan yang sepi, kuburan Bintaro berdiri sunyi, menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terkubur. Kuburan ini bukan sekadar tanah pemakaman biasa. Konon, banyak nyawa yang tidak tenang bersemayam di sini. Ada yang meninggal karena kecelakaan tragis, ada pula yang dikuburkan tanpa nama. Bahkan beberapa makam tua nyaris ditelan oleh akar pohon beringin besar yang menjuntai seperti tangan raksasa. Namun, kisah yang paling sering terdengar adalah tentang sosok arwah tanpa kepala dan suara tangisan perempuan yang menggema di tengah malam. Herman, seorang pemuda berusia 26 tahun, pernah melewati kuburan ini ketika ia pulang larut malam dari tempat kerjanya. Malam itu, motor Herman mogok tepat di depan gerbang kuburan. Dalam keheningan yang mencekam, Herman turun dari motornya sambil menggerutu. "Kenapa harus di sini, sih?" gumamnya dengan suara kecil. Herman menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih redup itu menembus kabut tipis yang menggantung di sekitar pemakaman. Samar-samar, ia mendengar sesuatu, seperti suara langkah kaki kecil yang datang dari arah dalam kuburan. Herman menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya nisan-nisan tua yang berbaris rapi di bawah cahaya remang. Namun, langkah itu semakin dekat, semakin nyata. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Herman membalikkan badan. Nafasnya tercekat. Di depannya berdiri seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata kosong. Perempuan itu mengenakan kain putih kusam yang berlumuran tanah. Herman terpaku, tubuhnya kaku seperti batu. Namun yang paling membuatnya ingin berteriak adalah ketika perempuan itu membuka mulutnya dan terdengar suara tangisan lirih, menyerupai rintihan yang seakan keluar dari dunia lain. "Tolong!" bisiknya. Herman mundur beberapa langkah, lalu lari sekuat tenaga meninggalkan motornya. Dalam pelariannya, ia sempat menoleh ke belakang. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, tetapi kali ini ia ditemani oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan hitam besar dengan kepala yang menghilang. Kisah Herman hanya salah satu dari banyak cerita yang beredar di sekitar kuburan Bintaro. Warga sekitar sering bercerita tentang penampakan arwah-arwah yang muncul di waktu-waktu tertentu. Menurut Pak Rahmat, seorang penjaga kuburan yang sudah bertugas selama 20 tahun, kejadian-kejadian ini bukan tanpa sebab. Banyak makam di sini yang nggak dirawat. Arwahnya nggak tenang. Apalagi yang meninggalnya tragis atau nggak dikenali. Kadang mereka minta tolong supaya kita doakan. Jelasnya dengan nada serius. Pak Rahmat kemudian mengajak kami berkeliling kuburan pada malam hari. Dengan lampu minyak di tangannya, ia menunjukkan beberapa makam yang sering disebut sebagai pusat gangguan. Salah satunya adalah makam tanpa nama di bawah pohon beringin tua. Pak Rahmat bercerita, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan terdengar dari arah makam itu. Banyak yang percaya bahwa itu adalah suara arwah perempuan yang meninggal saat melahirkan dan dikuburkan tanpa identitas. Saat kami berdiri di dekat makam itu, angin berhembus lebih kencang, membawa aroma menyengat yang membuat kami mual. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki di atas rumput kering. Kami semua membeku. Lampu minyak yang dibawa Pak Rahmat bergetar kecil di tangannya. "Siapa di sana?" tanya Pak Rahmat dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu semakin mendekat. Dari balik batang pohon beringin, muncul sosok hitam besar. Tubuhnya menjulang tinggi, tetapi kepalanya hilang. Hanya ada leher yang tampak seperti luka terbuka. Sosok itu berjalan ke arah kami dengan langkah lambat. Setiap pijakannya terdengar seperti gemuruh di telinga kami. "Kita harus pergi," bisik Pak Rahmat. Namun, kaki kami terasa berat. Sosok itu terus mendekat. Seketika, angin berhenti berhembus, dan dunia terasa begitu sunyi. Suara nafas kami sendiri terdengar begitu jelas. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter, dan tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya yang panjang, seolah memanggil kami untuk ikut bersamanya ke alam kegelapan. Pak Rahmat buru-buru merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa. Suaranya gemetar namun tetap tegas. Cahaya lampu minyak tiba-tiba membesar, menciptakan lingkaran terang di sekitar kami. Sosok hitam itu berhenti. Suaranya mengeluarkan erangan yang menyayat hati.
Perlahan, ia mundur ke arah pohon beringin dan akhirnya lenyap ditelan kegelapan. Kami semua terdiam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja kami lihat. Pak Rahmat mengusap keringat di dahinya, lalu berbisik, "Jangan pernah datang ke sini tanpa izin. Mereka masih ada, dan mereka hanya ingin dihormati." Sejak malam itu, kuburan Bintaro semakin dikenal sebagai tempat paling angker. Warga yang berani melewati kuburan ini malam-malam mengaku sering melihat sosok perempuan menangis atau mendengar langkah kaki tanpa wujud. Namun, satu hal yang pasti, arwah-arwah di kuburan Bintaro masih berkeliaran, mencari ketenangan yang tak kunjung mereka temukan. Mungkin, jika kalian melewati tempat ini di malam hari dan mendengar suara tangisan lirih atau langkah kaki di belakang kalian, jangan pernah menoleh. Karena siapa tahu, mereka sedang mengawasi. Setelah malam yang mencekam di kuburan Bintaro, suasana di sekitar tempat itu semakin terasa ganjil. Warga setempat mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Ada yang mendengar suara tangisan dari balik pagar kuburan di tengah malam, sementara beberapa orang mengaku melihat sosok hitam tanpa kepala berjalan di sekitar area makam. Bahkan, motor-motor yang melintas di dekat kuburan seringkali tiba-tiba mogok, persis seperti yang dialami Herman. Cerita-cerita ini menyebar begitu cepat, membuat suasana desa semakin tegang. Beberapa warga berinisiatif untuk mengundang seorang paranormal bernama Bu Ranti. Wanita tua itu dikenal memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Konon, ia bisa berkomunikasi dengan arwah dan membantu mereka yang tersesat menuju kedamaian. Hari itu, Bu Ranti tiba di desa dengan membawa sebuah tas berisi dupa, kembang 7 rupa, dan kain putih panjang. Dengan wajah serius, ia berdiri di depan pintu gerbang kuburan Bintaro sambil menatap tajam ke dalam. "Banyak yang menderita di sini," ucapnya pelan, membuat warga yang berkumpul merinding. Malam pun tiba. Bu Ranti memulai ritualnya di bawah pohon beringin besar, tempat yang dianggap sebagai pusat dari semua kejadian aneh ini. Sebuah lingkaran kecil dibuat dari garam dan dupa yang menyala perlahan, mengeluarkan asap putih ke udara. Beberapa warga dan Pak Rahmat ikut menyaksikan dengan wajah was-was. "Arwah yang masih gentayangan, dengarkan panggilanku." Suara Bu Ranti bergetar dalam keheningan malam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan bergemuruh. Wajah Bu Ranti tetap tenang meskipun sorot matanya semakin tajam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara rintihan seperti seorang perempuan menangis. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Jaka, tiba-tiba menunjuk ke arah pepohonan. "Bu Ranti, itu, ada yang bergerak." Suaranya bergetar. Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk Jaka. Di antara bayangan pepohonan, terlihat sesosok perempuan berambut panjang dengan kain putih kotor, berdiri kaku menatap ke arah mereka. Wajahnya pucat pasi dengan mata kosong yang memancarkan kesedihan mendalam. Bu Ranti berusaha mendekat sambil merapalkan doa. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" tanyanya lembut. Sosok itu tidak menjawab. Namun, ketika Bu Ranti semakin mendekat, perempuan itu mengangkat wajahnya, dan terlihat jelas bahwa wajahnya penuh luka mengerikan, seolah-olah tanah telah memakannya hidup-hidup. Suasana menjadi semakin mencekam ketika suara langkah kaki keras terdengar dari belakang. Warga yang berkumpul berbalik serentak dan melihat bayangan hitam besar, sosok tanpa kepala, muncul lagi dari balik kegelapan. Sosok itu bergerak cepat. Langkahnya menghentak keras seperti gemuruh petir. Udara terasa semakin berat, seolah ada kekuatan besar yang menyelimuti seluruh area kuburan. Bu Ranti dengan cepat merapalkan mantra sambil menyebarkan garam di sekeliling lingkaran. "Kalian tidak boleh mengganggu mereka yang masih hidup. Pergilah." Suaranya menggema. Namun sosok hitam itu hanya berdiri di sana, seakan menantang perintahnya. Tiba-tiba, pohon beringin di atas mereka bergoyang hebat. Ranting-rantingnya berderak seakan-akan patah. Warga berteriak ketakutan, beberapa dari mereka mundur perlahan. Namun, saat itu juga, Bu Ranti menancapkan sebuah keris kecil ke tanah di tengah lingkaran garam. Cahaya putih terang memancar dari tanah, membentuk lingkaran yang menyilaukan. Sosok hitam itu mengeluarkan suara raungan keras, seperti tangisan bercampur amarah, sebelum akhirnya mundur perlahan-lahan ke dalam bayangannya. Sosok perempuan berambut panjang itu pun ikut memudar, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang.
Setelah keheningan kembali menyelimuti kuburan, Bu Ranti menghela napas panjang. Mereka masih ada. Tapi kita sudah mengusir kekuatan negatif yang memenjarakan mereka di sini. Kalian harus mendoakan arwah-arwah itu agar bisa menemukan kedamaian, ucapnya sambil menatap warga. Pak Rahmat mengangguk pelan. Sejak malam itu, warga desa rutin mengadakan doa bersama di dekat kuburan Bintaro. Mereka menyalakan lilin dan meletakkan bunga-bunga di atas makam yang terlupakan. Perlahan, kejadian aneh mulai berkurang. Namun, sebagian warga masih percaya bahwa sosok-sosok itu belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu di dalam kegelapan, mengawasi setiap orang yang datang tanpa izin. Jika suatu malam, kau melewati kuburan Bintaro dan merasakan hawa dingin menyentuh kulitmu, atau mendengar langkah kaki di belakangmu, jangan berhenti berjalan. Karena mereka mungkin masih ada di sana, menunggumu menoleh.